Ada waffle. Ah. Oh iya. Nih. Nih, closing video ala-ala. Hai guys. Hai guys. Enggak. Kalau misalnya kemarin kita udah ngobrol sama Sani soal entrepreneur dan ngobrol sama Duita soal cewek, sekarang kita mau ngobrol sama cewek yang entrepreneurship nih. Kita tuh puter dulu, kita lihat meme, ya. Halo ya. Halo, nama aku Meilani. Biasa dipanggilnya Meme sih. Sekarang sih lagi sibuknya sebagai graphic designer di salah satu ada sebuah bilangnya hotel and resto mungkin sebuah perusahaan dan merangkap menjadi ibunya sebuah brand ibu. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya brand itu adalah anak aku sendiri dan aku adalah ibunya dari brand itu gitu. Jadi basically sekarang sebenarnya profesi graphic designer nih. Iya. Berkerangkap juga sebagai entrepreneur berarti ya? Iya. Itu tuh pilihan pertama atau gimana sih? Emang dari dulu basicnya emang senang desain dan seneng berhubungan dengan art itu, atau ini tuh kayak karena perjalanan aja yang akhirnya milih untuk menjadi seperti sekarang ini? Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kayak dari awal itu aku menjalankan ini karena sebuah hobi otomatis suka kan. Nah dari hobi itu menjadi passion. Nah setelah itu ya udah aku kembangin bener-bener kayak aku buat sebuah pokoknya intinya kayak dari hobi sih, dari suka pokoknya segala macam jadi passion, akhirnya terbentuklah sebuah brand itu kayak gitu. Nah, tadi kan ngomongin soal hobi dan passion ya, dan akhirnya terbentuklah sebuah brand ini nih. Berarti bisa dibilang sebenarnya pilihan entrepreneur itu tuh pilihan pertama atau brand ini dulu? Maksudnya gini deh. Oke, jadi kita kasih tahu dulu ke audiensnya, nama brandnya adalah Popinu, sebuah brand yang bergerak di bidang apa? Fashion dan mengedepankan sebuah fashion yang mengedepankan handmade. Udah sering foto produk kan ya? Iya. Oke, nanti kita liatin, ntar mintanya. Boleh. Oke, siap. Boleh juga ntar di follow atau lihat Instagramnya. Good. Oke. Nah, jadi sebenarnya kayak waktu zaman kuliah dan belum memilih sebagai entrepreneur nih, kayak mikir jadi entrepreneur dan terlahirlah Popinu, atau gara-gara punya Popinu lah jadi suka sama bidang entrepreneur nih? Nah itu karena terbentuk dari aku suka lah, terbentuklah Popinu, ya udah mau nggak mau jadi seperti ini kayak gitu. Karena ya sayang ya udah terlalu nyebur juga, karena emang awalnya tuh niatnya emang bener-bener kayak aduh nggak tahu nih mau ngapain gitu, terus kayak ikutan salah satu acara yang diadain sebuah perusahaan juga gitu. Akhirnya aku ikut dan lolos. Popinu itu lolos menjadi 30 besar di Bandung, salah satu brand pokoknya masuk 30 besar gitu lah pokoknya kayak di acara itu. Ya udah mau nggak mau aku berjualan, kayak awalnya tuh cuman jualan pin, terus kan dikasih booth ya, itu acara gede banget, terus kayak kita dikasih booth sebesar itu berapa aku lupa, masa sih cuman ngeliatin kayak pin doang ya kecil-kecil, kan bingung ya. Akhirnya bikinlah inovasi lah gitu, bikin produk apa ya, tas deh kayaknya biar nggak terlalu kosong gitu kan. Ya udah akhirnya dari situlah mau nggak mau dilanjutin itu Popinu gitu. Jadi awalnya gara-gara event itu dulu berarti ya? Iya, gara-gara kayak iseng-iseng gitu nggak sih, kayak iseng-iseng berhadiah gitu, ternyata keterusan gitu. Tapi coba dong ceritain mulai ngejalaninnya kayak gimana sih? Waktu mulai pertama kali ngejalanin kayak ini jadi brand kayak gitu, awal-awalnya gimana coba? Jadi awalnya itu emang aku lebih suka kayak sesuatu barang yang handcraft gitu kan. Nah sebenarnya aku tuh belajar hand embroidery itu dari SD. SD itu aku awalnya kayak kemakan omongan sendiri gitu kan. Tante aku suka bikin sulam, tapi dulunya sulam pita gitu kan. Terus kayak apaan sih, kayak nenek-nenek, aku bilang kayak gitu. Terus kayak
ternyata karena aku coba aja sih Mei, terus sempat kayak disuruh les gitu kan, kayak udah deh les aja, nggak mau, orang banyak ibu-ibu. Aku bilang kayak udah, kayak udah tua gitu. Ternyata pas aku ngampus, udah tuh aku pas SD emang coba, emang bisa, tapi sulamnya dari sulam pita gitu kan. Pas ngampus karena di kafe dan ada salah satu mata kuliahnya itu wirausaha. Nah disitulah sebenarnya yang dijual tuh bukan si hand embroidery ini, cuman aku iseng-iseng juga gitu, kayak kita jualan apa ya, kok jualan ini doang kayak nggak rame gitu masalah displaynya gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak gini, aku boleh nggak, kan itu sekelompok ya, terus kayak aku bilang kayak aku boleh nggak nitip di booth kita, aku jualan produk aku itu. Akhirnya aku jualan lah pin yang dari tutup botol. Ternyata banyak dong yang beli, kayak dapat banyak yang beli dengan modal tutup botol bekas, aku pilox, terus kayak kain perca, cuman kayak modal tuh cuma 25.000. Bayangin kayak modal tuh dengan uang jajan sendiri. Akhirnya dapetin banyak yang beli, sampai pas acara selesai pun kayak dosen-dosen juga kan pada beli gitu kan, kayak mau ya pesan kayak 5-6 gitu, kayak oh iya bu, iya gitu ya, mau nggak mau kan gitu. Disitulah akhirnya ikutan dulu, pertamanya ikutan dulu buka booth di PVJ. Ternyata nggak dapet si segmentasi targetnya tuh, jadi kayak ya udahlah nggak kejual. Tapi ternyata pas hari akhir aku mau cabut dari situ, tiba-tiba ada orang yang beli. Dia beli 1, udah gitu besoknya dia beli 12 pieces. Kayak kenapa ya, apa ini harus aku, awalnya kan kayak drop gitu, kayak udahlah nggak jualan karena ternyata nggak ada yang suka. Pas aku pikir-pikir lagi, oh ternyata bukan karena nggak ada yang suka, tapi aku salah segmentasi targetnya, segmentasi marketnya. Dan ternyata ada kok yang mau beli gitu, dan itu beli dia banyak banget. Nah dari situ akhirnya aku coba ikutan event itu. Akhirnya lolos dari banyak banget tuh brand di Bandung yang daftar, Popinu tuh lolos 30 besar. Ya udah dari situlah mulai aku ikutin, kayak masukin si produk Popinu itu ke salah satu ada store di Bandung juga, offline store gitu, emang khusus untuk lokal brand. Aku masukin lah ke situ. Ya lumayan sih, maksudnya kayak banyak hal yang aku coba juga, ya kenapa enggak gitu. Tapi kayak dari sekarang ini kan berarti brandnya Mei itu lebih ke sekunder kan ya, bukan kebutuhan primer juga kan, untuk lucu-lucuan gitu. Untuk ngejalanin itu ada kayak sempat ya kenapa bisnisnya bidang kayak ginian sih, atau malah ya udah sih deh emang sukanya ini gitu. Sebenarnya pas awal tuh aku juga aneh, kayak kok aku bikin kayak gini ya, tapi aku suka gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku jual barang yang itu buat aku, tapi orang lain mau, ya udah aku jual aja lah, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak emang iya, jadi kayak itu sebenarnya produk itu tuh berawal dari aku sendiri. Aku pengen bikin apa, aku suka apa, aku buat gitu. Kayak aku sukanya berwarna, bodo amat aku warna-warni aja gitu. Terus kayak ada momen dimana aduh aku lagi nggak suka warna-warni karena giung gitu ya. Akhirnya aku bikin kayak lebih ke warnanya simpel-simpel gitu loh. Ya udah akhirnya ya udahlah. Jadi gimana mood aku gitu, nggak mengikuti pasar maunya seperti apa kayak gitu. Ini mah pure emang kayak bentukan dari self branding berupa entrepreneur aja kali ya. Oke. Tapi sempat ngerasa kapok nggak dari semua, kayak yang namanya entrepreneur kan pasti ada lika-likunya dulu lah ya, nggak mungkin langsung lempeng. Tapi sempat ngerasa kapok dan udahlah nggak usah lagi lah, mau kerja aja, atau ya udahlah jangan yang ini aja, usahanya yang lain kayak gitu, ada nggak sih? Ada sih sebenarnya. Jadi sebenarnya Popinu itu bukan cuma menjual produk, tapi aku juga menjual workshop di mana orang-orang bisa belajar, di mana aku sharing ilmu ini, karena kan Popinu tuh lebih kayak mengedepankan si hand embroidery-nya itu ya. Dan ternyata zaman sekarang tuh orang-orang pada seneng gitu belajar, mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Nah itu dijadikan peluang untuk aku mencari gimana ya caranya gitu, nggak cuma jualan, ternyata ada workshop.
ikutanlah workshop, maksudnya aku mengadakanlah sebuah workshop gitu. Kayak awal kaget banget kayak yang ikutan banyak banget sampai kayak kan limit ya, maksudnya kayak nggak bisa aku seorang diri gitu menghandle itu semua dari persiapan awalnya, dari pokoknya awal banget nyampe bener-bener hari H-nya. Ya gimana dong, sendiri capek ya gitu. Akhirnya aku kasih limit kayak udah ya maksimal tuh 10 orang, dan itu kayak bener-bener kayak 10 orang tuh masih kurang, banyak banget yang ikut. Kayak Kak boleh dong ikut, gimana ya, aku takutnya karena menurut aku daripada banyak orang yang ikutan workshop dan nggak kehandle sama aku, kasian dong merekanya. Aku lebih suka kita dikit tapi kita saling kenal dan kayak mereka juga bisa belajar, kayak ya enak aja gitu kan. Nah pas workshop itu ada pokoknya workshop kan beberapa kali ya gitu. Nah ada part dimana ada salah satu yang mengajak bekerja sama. Setelah itu dia emang terlalu banyak, aku juga mungkin kurang tegas gitu ya, maksudnya kayak ya udahlah ada yang ngajak kerja sama ya ayo gitu kan. Ternyata pas diajak kerja sama tuh nggak jelas gimana rules-nya. Nyampe aku udah siapin untuk 15 orang karena mereka tuh minta untuk 15 orang. Kan aku udah bilang nggak bisa 15 orang gitu. Tapi karena mereka yang minta, oke 15 orang. Ternyata nggak ada yang ikutan sampai sama sekali sampai hari H. Karena pihak merekanya tidak bisa memanage acara itu dengan baik. Jadi itu acaranya tuh sebenarnya mereka. Aku sebagai tamu yang diundang, tapi aku yang harus mengurus itu semua. Nah disitulah aku bener-bener kayak ngedown banget ya, kayak kok bisa sampai kayak gini sih ternyata, kayak gitu loh. Kayak apa aku nggak usah workshop lagi karena rugi semua, rugi waktu, rugi ya duit, karena ya untuk 15 orang semuanya bahan alat bahan udah aku beli, bahkan sampai konsumsi. Kayak ya sedih sih, itu sempet kayak down banget, kayaknya aku gak akan workshop lagi deh gitu. Ternyata dari situ aku belajar sih, maksudnya kayak oh ternyata ini tuh salah satu pembelajaran buat kamu nih gitu. Kita kalau misalnya mau bekerja sama itu kita harus tahu, dan kayak kita harus tegas juga gitu, harus udah punya pakemnya sendiri gitu loh. Oh akhirnya aku belajar, tapi kayak down itu tuh aku mikirnya kayak ini pembelajaran nih, kamu mau rugi berapapun, kamu mau rugi waktu atau misalnya masalah apapun, tapi ini jadiin aku untuk pembelajaran, jangan lagi ntar di workshop yang lainnya terjadi seperti itu. Tapi ini kan berarti Popinu kan sebenarnya basic jualan produk itu kan, tapi nge-workshop juga nih. Apakah tidak kayak mikir berarti menciptakan pasar sendiri atau menciptakan pesaing baru nih? Secara kalau misalnya mikirnya pure bisnis kan berarti harusnya nggak mikir harusnya kayak gitu kan, kayak apa ya, dapur dibagi-bagi gitu. Tapi kenapa pengen ngelakuin itu juga sih sebenarnya? Karena itulah maksudnya salah satu diferensiasinya dari Popinu. Nah jadi kayak menurut aku semua orang tuh udah ada jalannya masing-masing, udah ada waktunya masing-masing gitu. Jadi maupun kita berbagi ilmu dengan siapapun, bukannya berbagi ilmu itu emang niat dan maksudnya itu tuh hal yang baik ya gitu. Sebenarnya itu hal yang baik gitu. Jadi kayak ya kenapa enggak kita saling sharing, aku membagikan ilmu yang aku tahu, tiba-tiba ada yang bikin sebuah brand, ya kenapa enggak gitu. Tapi balik lagi, setiap orang tuh punya karakter yang berbeda. Setiap orang tuh pasti punya karakter gitu. Meskipun kita di bidang yang sama, ternyata dia bikin sebuah bisnis juga yang hand embroidery, tapi apakah karakternya bisa sama kayak Popinu gitu? Kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya ya itu makanya aku sangat memikirkan karakter apa sih yang mau dibawa oleh Popinu itu, seperti apa gitu. Jadi di mana ada orang udah tahu dapurnya atau misalnya basic menyulam kayak gitu, di mana mereka bikin produk pun ya tetap aja beda gitu dengan Popinu kayak gitu sih. Ada nggak sih cerita titik gitu di mana akhirnya kayaknya ini Popinu harus bener-bener diseriusin deh, atau kayaknya emang hidup meme emang di Popinu deh? Itu tuh titik ceritanya ada nggak sih? Kayak ada kejadian apa gitu yang memang bikin akhirnya ya udah akhirnya Popinu tuh meme gitu? Ada sih. Pas dari awal aku bentuk Popinu pun aku nggak bilang Popinu itu adalah sebuah brand, itu adalah anak aku. Iya. Iya karena
Ye. Dududut deh. Mohon maaf nih ya pemirsa. Enggak lah, aman. Goyang. Apa sih tadi, lupa saya. cerita yang bikin akhirnya pop. Kayaknya pop ini udah aku banget. Kayak harus diseriusin sih. Aduh sedih gitu, nangis ya. Gitu soalnya kayak emang awal tuh aku mikirnya kayak Popinu itu adalah anak aku adalah ibu dari Popinu. Why? Karena kalau Popinu nggak aku rawat, kalau Popinu nggak aku pikirin, nggak bisa dia tumbuh berkembang, nggak akan bisa gitu. Tapi ini usaha pertama memang Popinu atau dulu usaha yang lain? Popinu, tapi ada jadi kayak sebenarnya namanya tuh bukan Popinu dulunya. Apaan? Maybe. Maybe. Jadi awalnya tadi apa ya? Maybe mungkin ya beli atau enggak gitu kan. Terus kayak maybe yes, maybe no gitu kan. Cuma naon sih gitu. Tepisan gitu. Jadi mungkin-mungkinan. Iya, jadi memungkinkan. Sedangkan nama itu udah sebuah doa ya. Ya gak mungkin dong namanya maybe yes, maybe no gitu. Ya akhirnya terbentuk anak Popino gitu. Pokoknya bener-bener kayak Popino itu ya udah aku anggap anak gitu, dan kayak itu tuh sebagian dari aku juga gitu. Aku bakalan bisa sensitif banget, aku bisa nangis kalau dia mikirin Popino, ngerti nggak sih, kayak Popino nggak aku urus gitu, kayak gimana dong gitu kan, kayak sedih gitu. Tapi nama Popino kenapa? Aduh, ya itu tuh sebenarnya bukan Popino, Pop in You. Pop in You kan? Artinya? Coba jelaskan. Ya jadi itu dibuatin sih namanya. Hah? Ada yang ngebuatin nama itu. Oh my god. Singkat cerita kayak gini. Singkat cerita seperti itu ya. Intinya tapi itu menjadikan sebuah doa. Tapi nama Popinu, Pop in You itu adalah maksudnya terbentuk karena karakter dan pribadi aku juga gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk bilang dijelaskan kayaknya aku tidak bisa menjelaskan karena itu adalah sebuah nama yang diberikan kepada saya ya, kepada diriku dari dirinya gitu. Tapi aduh ya udah ya gitulah pokoknya. Intinya Popinu itu adalah Pop in You. Aduh tolong ya, panas. Aman, minum dulu. Di sini aja kalian. Mau makan es batu biar kering. Bodoh amat. Jadi ini si Meme ini sebenarnya teman dari zaman SMA nih. Seorang yang memimpikan untuk menjadi seorang saintis yang menarik karena kita anak IPA. Dan aku niatnya bakalan masuk Unpad. Tapi dibelokin sama saya. Justru kecapnya hilang. Tapi ya dibelokin akhirnya jadi. Soalnya emang lu anak mading kan sebenarnya dia tuh. Jadi dia kayak anak ketua eskul mading gitu. Oh my god. Mading, majalah dinding Madmax, majalah dinding SMA X10. Iya, iklan. Terus akhirnya dibelokin jadi dari teman SMA jadi teman kampus, terus ya udah. Akhirnya jadi udah lulus, terus ya udah. Jadi teman nongkrong. Hahihi, teman curhatnya Theo, ya. Halo Mei, di mana? Males. Enggak, bercanda. Iya, maaf. Terus kalau misalnya ini konten ini dibikin kayak gini juga, inilah muka orang yang akhirnya memotivasi untuk dibuatlah konten-konten seperti ini lagi. Terima kasih Melani. Sama-sama Theo Genardi Putra, bener kan? Nah, lanjut ke Popino. So, Mei. Jadi Popino bagi kamu pure anak kah? Ya. Jadi Popino bukan sekedar ladang bisnis doang nih.
Jadi ada psikologis tersendiri ngomongin soal Popinu, ngomongin Popinu tuh ngomongin soal anak yang ditumbuhkan yang kayak self branding yang akhirnya dipublikasikan gitu kan. Iya, sebenarnya kayak orang-orang sekarang lagi zamannya adalah self healing. Popino salah satu cara aku untuk Pelampiasan self pelampiasan. healing. Oke. Ada cerita menarik lagi nggak nih berhubungan dengan Popinu yang senang-senang deh, yang senang-senang yang kayaknya kan sekarang Popinu udah asik nih, udah asik kan? Ada cerita-cerita lucu nggak sih berhubungan dengan Popinu? Boleh ceritain dong. Apa ya? Popinu. Kayaknya kalau yang menarik untuk saat ini lebih banyaknya karena kalau lebih kenal dan lebih keluar tuh karena workshopnya ya, bukan karena produknya. Karena produk saya kalah bapak sama lokal brand yang lain. Belum karena ya karena sesuatu hal dan yang lainnya lah ya gitu. Saya tidak bisa mengungkapkan ini di depan umum gitu. Workshop terdekat kapan? Belum ada ya. Tapi sebulan sekali pasti ada nih si Mei bikin. Jadi ntar follow aja Instagramnya apa? @popinu.id. Kayak menarik aja sih, kayak banyak yang aku dapetin banget loh. Kayak aku bisa belajar tiap karakter orang yang mengikuti itu. Kayak oh ternyata orangnya tuh seperti ini. Oh dia tuh lebih banyaknya diem. Oh dia tuh kalau nanya lebih sukanya nanya terus kayak gitu loh. Kayak nyampe tiba-tiba mungkin ada yang sesi curhat kayak gitu loh. Dan iya sempat ada juga yang ikutan workshop tuh dari luar kota, sengaja datang ke Bandung untuk ikutan workshop. Ada cowok yang ikutan workshop kayak gitu loh. Kayak banyak hal yang aku dapetin di workshop itu. Begitu. Jadi ngomongin soal Popinu nih, dengan pengalaman banyak yang menarik itu, life goal kedepannya apa nih? Oh, yang berhubungan dengan Popinu atau sendiri juga nggak apa-apa. Kedepannya aku yang jelas bakalan tetap kerja karena kalau aku nggak bisa kerja, aku tidak bisa menghidupi Popinu, nggak bisa mengurus Popinu anak aku itu. Jadi aku bakalan tetap kerja untuk menghidupi Popinu, untuk mengurus Popinu yang jelas bakalan aku urus dan aku kembangkan menjadi karakter yang seperti apa, menjadi anak yang seperti apa. Nanti dia masuknya itu kemana, mungkin sekolahnya kemana, ya kayak gitulah intinya. Mungkin kayak aku menganalogikan itu menjadi anak kan. Jadi kayak aku pingin membangun misalnya seorang anak tuh menjadi anak yang apa sih gitu. Apakah yang soleh, apakah yang ceria, apakah anak yang gimana gitu. Ya itulah sekarang tugas aku yang bakalan kedepannya aku pikirkan bakalan seperti itu sih. Kayak Popinu itu adalah karakter yang seperti ini, anak yang seperti ini, kayak gitu sih. Ada pesan buat para audiens untuk kedepannya yang siapa tahu tertarik buat bikin entrepreneur dan lain-lain? Jalani apa yang kamu suka, fokus, pokoknya intinya awali dengan apa, sesuatu hal yang kamu suka gitu. Dengan kamu suka, dengan kamu fokus, dengan kamu melihat banyak peluang, dengan kamu berani, ya udah kamu mau apapun hasilnya kamu bakalan bisa terima dan kamu bakalan sangat senang dan bakalan, ya aku nggak bisa bilang kayak seneng nggak, karena nggak ada takarannya gitu loh, karena banyak kejutan gitu di depan gitu. Yang penting berawal dari kamu, itu harus berawal dari apa yang kamu suka dan kamu senangi gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah aku pengen puter kameranya lagi dong. Tapi aku nggak bisa lihat layarnya, jadi liatin dong bagus. Jadi dari Meme kita tahu nih kalau misalnya kita bakal enjoy banget ngejalanin sesuatu kalau misalnya kita dimulai dari suka dulu. Jadi bagi kalian-kalian yang memang tertarik di dunia entrepreneur, sebenarnya yang harus diperhatiin itu adalah bidangnya suka dulu atau enggak nih. Kalau misalnya nggak suka tapi ngikutin orang lain, ya coba pikirin lagi deh. Tapi nyari referensi emang harus ya, Me ya. Nyari referensi emang harus, cuman pastiin dulu apa yang kita jalan itu memang suka. Soalnya kalau misalnya suka, mau lika-liku entrepreneurnya kayak gimana juga sebenarnya bakal enjoy aja kali ya. Dan bakal sesensitif itu nggak sih sama si brand yang kita bikin, sampai kayak ngerasa kayak anak banget gitu. Jadi itulah yang kita dapetin dari Meme. Makanya dari lika-liku yang seperti apa, dari tadi workshopnya ada yang sempat banyak nggak datang ya,
yang gara-gara emang ada problem dan segala macam sampai dengan sekarang overload terus nih terakhir kemarin. Oh my god, luar biasa nih meme. Jadi kalau misalnya memang tertarik ikutan workshopnya meme bisa pantengin aja Instagramnya meme, Instagramnya Popinu. Meme mah nanti Instagramnya agak konten-konten gak jelas. Konten-konten pribadi. Iya, Kehidupan. Tapi meme ini selain entrepreneur dan desainer dia juga talent loh. Jadi suka jadi talent ya di sebagai influencer live nih. Itu cuma sebagai konten aja ala-ala. Sebuah brand di sebuah brand di brand retail dan lain-lain lah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang punya brand dan butuh talent bisa hubungi Meme biar Meme bisa menghidupi Popinu lagi dan segala macam karena Popinu harus terus dikembangkan ya Meme ya. Betul. Nah, Mei, kalau misalnya di video ini nih kan emang opening tadi dari gue ya Mei ya. Cuman closingnya harus dari Meme berarti. Oke, berarti kita puterin lagi untuk Meme. Aku mau kayak gitu kayak Theo. Hai, ada waffle. Oh iya. Ini apa sih? Dekat banget, Mei. Perpoknya dia apa dong? Ya udah gini ya. Diarahin coba set. Nah, gitu. Mei, closing video ala-ala influencer coba. Jangan lupa yang gitu bukan sih? Hai guys, enggak. Hai kalian semua. Harus agak berwibawa saya. Jadi, terima kasih Theo. Terima kasih Meme. Terima kasih telah bukan mengundang sih, kayak telah memberikan kesempatan untuk aku sharing. Ya, terima kasih berarti aku salah satu orang yang kamu pilih. Oh my god. Wah, aduh nangis terharu. Bete aja. Oh, kurang dekat. Saya tes. Deketan. Ya, pokoknya terima kasih Theo telah memberikan kesempatan untuk aku sharing dan semoga apa yang aku sharing ini bisa menjadi sebuah tontonan yang baik ataupun bisa menjadikan motivasi untuk kalian untuk selalu tetap berkarya dan selalu tetap menjalankan apa yang kalian suka. Ya intinya gitu sih, semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian gitu, maksudnya aku berpesan seperti itu. Oke, terima kasih Meme. Pas dulu. Abis ini ada Bajrul ya. Bajrul harus mau ya. Jadi Bajrul siapa Mei? Bajrul siapa? Yang suka di pinggir. Oh ya, begitulah ya. Nanti kebetulan Doi juga entrepreneur, nanti mau diajak ngobrol. Sekarang Meme-nya dulu, baru ntar Bajrulnya. Oke, terima kasih Meme. Sama-sama. Ngomong dadah dulu. Dadah. Assalamualaikum.